Egy Ripra takut bertemu 8 pelaku kasus Vina. Mendadak, ciut, jika terpidana ngaku kenal. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu, Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah dibriefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Cuma bercanda, kata Egy Ripra. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu, Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah dibriefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra mengaku takut bila dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Egy Ripra tak bisa membayangkan bila 8 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku mengenal dirinya. Padahal Egy Ripra mengaku sama sekali tak mengenal Eki dan Vina maupun 8 pelaku. Nama Egy Rian Prayoga alias Egy Ripra alias Apung RP terseret kasus Vina Cirebon. Hal itu bermula dari status Facebook Egy Ripra bersama teman-temannya. Egy dan temannya sempat menulis status tentang pelaku kasus Vina. Sampai kemudian netizen mencocok-cocokkan status Egy Ripra mulai dari tahun 2016. Walau begitu, Egy Ripra berkukuh bahwa dirinya memang tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai-sampai Egy Ripra didatang polisi dari Polresta Cirebon dan Polda Jabar. Polisi menanyakan soal pelaku pada Egy Ripra. Bahkan polisi sampai berencana mempertemukan Egy Ripra dengan pelaku kasus Vina. Namun Egy awalnya mengaku takut. Ia khawatir pelaku kasus Vina sudah dibriefing untuk menjadikannya sebagai tersangka. Pada Egy, polisi tersebut meyakinkan tak akan salah tangkap. Jika mendapat jaminan keselamatan dari polisi, Egy Ripra pun berani dipertemukan dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon. Sayangnya polisi masih belum juga mempertemukan Egy Ripra dengan 8 pelaku kasus Vina Cirebon.
Sosok dua anggota polisi yang jadi bersama saksi mata Suroto di TKP penemuan mayat Vina dan Eki di Cirebon akhirnya terungkap. Dua anggota polisi itu bahkan bisa menguatkan pernyataan Suroto soal kondisi kedua korban. Bahkan soal posisi jasad Eki, lalu Vina yang saat itu masih hidup juga akan terungkap. Sebab, polisi rupanya salah menentukan titik kejadian pada saat prarekonstruksi. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, kesaksian Suroto ini bahkan bisa membebaskan Pegi, bahkan 8 terpidana yang sudah divonis. Jadi saksi mata di TKP pada Sabtu 27 Agustus 2016 lalu, Suroto mengatakan bahwa pada malam itu Mel tidak ada di lokasi penemuan Vina dan Eki. Menurut dia, saat itu yang membantunya mengangkai kedua korban adalah anggota polisi dari Polsek Talun. Diungkap Suroto, saat itu banyak pengendara yang lalu lalang namun tidak ada yang berani menolong korban. Suroto yang merupakan perangkat desa pun langsung berinisiatif mengecek kedua korban. Ia memastikan bahwa pada malam penemuan itu, Eki sudah meninggal dunia. Suroto lalu menghubungi Polsek Talun untuk mengabarkan peristiwa itu. Tak lama, dua anggota polisi datang ke TKP. Diakui Suroto, saat evakuasi, dirinya hanya dibantu dua anggota polisi itu saja. Suroto kemudian mengungkap sosok dua polisi yang membantunya itu. Diungkap Suroto, saat itu dua anggota polisi yang datang ke TKP merupakan petugas piket. Suroto mengungkapkan nama dari dua anggota polisi yang datang yaitu, bernama Suja, dan Hasuparti. Suroto juga mengatakan kalau anggota polisi itu kini sudah pensiun. Namun ia tak menjelaskan apakah salah satu atau keduanya. Dirinya memastikan kalau keduanya merupakan anggota Polsek Talun yang malam itu sedang piket. Mereka lalu membawa Eki dan Vina ke rumah sakit. Seorang mantan narapidana di Cirebon memberikan kesaksian mengejutkan terkait kasus Vina. Abi Budi Permadi, 54 tahun adalah eks-narapidana yang pernah menghuni lapas kelas I Cirebon. Abi sendiri menjalani masa tahanan selama 5 tahun yaitu pada 2014 hingga 2019. Selama ditahan di lapas Cirebon, Abi ternyata berinteraksi dengan para terpidana kasus Vina Cirebon atau kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita. Selama itu pula Abi mendengar curhat ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon. Ia mengaku bahwa para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut sering curhat ke dirinya mengenai kasus yang menimpa mereka. Pria ini mengatakan begitu dekat dengan mereka karena dirinya saat menjalani tahanan ditugaskan menjadi tamping masjid di lapas kelas 1 Cirebon. Dari situlah Abi mendapatkan keluh kesah ketujuh terpidana tersebut. Mereka acap kali curhat ke Abi, karena seringnya curhat tersebut Abi tahu betul perilaku mereka. Ia mengenang dalam sebuah perbincangan dengan terpidana kasus Vina, mengaku bukan pembunuh. Saat itu para terpidana mengaku bahwa mereka mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas di Polres maupun di Polda agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan.